Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Halo. Hai sir. Hello. how are you today, guys? Are you fine? Oh, I hope so. Well, before we start our lesson today, it would be better when we are praying together. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berbaca doa bersama-sama. So, let's pray our lesson by reciting Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Let me check attendance first. Good. All of students are coming. Well, our material today is about what? Apa ada yang tahu materi hari ini itu apa? No, sir. Okay. Ditulisannya recontext. Yes, read context. Alright. Good. Ada yang tahu itu read context itu apa? No, sir. Baik. Read context is a text which tells about something happened in the past. Jadi, read context adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu kejadian di masa lalu. Baik itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan. Semisal kejadian yang menyenangkan adalah liburan di pantai atau di pulau. Ada juga liburan di gunung atau mendaki. Sebaliknya, kejadian yang menyedihkan yaitu kejadian waktu kecil. Kita belajar bersepeda dan jatuh bersama teman-teman. Bisa juga kejadian waktu SMA diputus cinta sama orang yang kita sayangi. Lanjut. Ada tipe-tipe dari read context. Ada 4 tipe. Yang pertama adalah personal recon. Personal recon adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi atau seseorang. Semisal pengalaman waktu saya menonton bioskop 2 bulan yang lalu bersama teman-teman, atau menceritakan pengalaman seseorang itu. Yang kedua, historical recon. Historical recon adalah membahas mengenai sejarah, baik benda maupun tempat bersejarah. Contoh historical recon yaitu Hari Sumpah Pemuda, terus sejarah berdirinya Borobudur, dan seterusnya. Tipe ketiga yaitu factual recon. Factual recon yaitu menceritakan kejadian yang dialami oleh orang lain yang benar-benar terjadi. Contoh, 1 hari yang lalu saya melihat seseorang yang bertengkar di jalan bersama teman-temannya, atau kejadian kecelakaan di jalan waktu 1 minggu yang lalu. Fakta recon. Tipe yang terakhir adalah imaginative recon.
Imaginative recon yaitu menceritakan kejadian di masa lalu yang tidak benar-benar terjadi. Contoh, waktu saya SMP bercita-cita ingin menjadi dokter. Setelah itu, waktu SMA saya berubah pikiran lagi mau jadi guru. Nah, bisa itu termasuk dalam imaginative recon. Atau bermimpi terus menceritakan kembali mimpinya, itu termasuk dalam imaginative recon. Next, selanjutnya generic structure atau unsur kebahasaan. Ada 3 tipe atau poin dari generic structure. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah pengenalan informasi mengenai siapa, di mana, kapan, suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu. Semisal contoh, saya pergi ke Bali bersama teman-teman untuk liburan di sana. Nah, siapanya itu saya sama teman-teman. Di mana? Di Bali. Kapan peristiwa itu terjadi? Waktu SMA. Itu adalah recon orientation. Yang kedua adalah event. Event adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Jadi, rangkaian cerita apa saja yang saya lakukan sama teman-teman saya di Bali. Contoh seperti bermain pasir, terus bernyanyi, terus makan bareng sama teman-teman. Nah, itu adalah event. Jadi rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah reorientation. Reorientation adalah rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Bisa disebut kesimpulan atau bisa juga kesan atau pesan. Contoh, saya tadi liburan di Bali bersama teman-teman, saya merasa senang itu. Next, lanjut. Language features. Language features ada 4 tipe atau tahap. Yang pertama adalah menggunakan kalimat past tense. Contoh, I saw your book. I was happy. We bought a new television. Yang kedua, menggunakan adverb of time. Adverb of time yaitu contoh last week, yesterday, 6 weeks ago. Dan yang ketiga, menggunakan action verb atau seperti contoh look, took, bought, atau play. Yang terakhir menggunakan conjunction, yaitu contoh seperti after, before, then, next. Dari sini, apakah sudah paham tentang recount text? Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Halo guys. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Sudah paham. Baik.
Kalau sudah paham, mari saya berikan contoh teks recon. Ada contoh di situ. Ada yang mau bacain contoh dari teks recon? Mbak Iva? Saya, sir. Oh ya, Novita. Okay. 2 days ago, I went to the Merapi mountain. It was the first time I climbed the mountain. I did it with some of my friends. We started climbing at 8 p.m. It was so dark and we only used a flashlight to get the way. I felt no worry because all of my friends were professional climbers. I just followed their instruction. We climbed slowly and enjoyed the night there. After 7 hours, walking in the dark, we could reach the top of the mountain. It was at 3 a.m. early in the morning. We were not alone. There were a lot of people who reached the top before us. We waited the sunrises by cooking some food and making some hot drinks to get back our energy. We sang some songs together, shared story and got acquainted with people there. After seeing the sunrise, we had to go back home. Getting down the mountain was not as hard as the climbing process because we only spent a few energy and time. Even we had to be more careful to do this process. However, it was great experience I had ever done so far. After all, that was my great experience I had ever had. Oke, good job, Novita. Baik, bagaimana kita menganalisa contoh dari recon text, generic structure, language features, dan bisa dilihat? Bisa, sir. Jadi, ada beberapa warna di situ yang sudah saya tandai, seperti 2 days ago yang warna merah itu adalah adverb of time dari language feature-nya. Terus yang warna hijau, the Merpati Mountain, itu termasuk adverb of place. Terus partisipannya siapa saja? Saya sama teman-teman saya. Nah, menggunakan simple apa? Simple past, karena di situ ada ago. Conjunction-nya apa saja? Nah, di situ ada after, however, dan seterusnya. Jadi, ini termasuk dalam recon text karena sudah mencakup beberapa poin inti dari recon text. Nah, bagaimana kita menganalisa orientation, event, dan reorientation? Jadi, di awal paragraf, 2 days ago, I went to the Merpati Mountain. It was the first time I climbed a mountain. I did it with some of my friends. We started climbing at 8 p.m. It was so dark and we only used flashing to get the way. I felt no worry because all of my friends were professional climbers. I just followed their instruction. Jadi di paragraf itu termasuk dalam orientation karena sudah termasuk ada bagian adverb of time di mana, terus tempatnya di mana, partisipannya siapa, dan di situ pengenalan suatu kejadian. Jadi termasuk dalam orientation. Nah, yang berwarna biru itu adalah event. Di situ sudah ada rangkaian peristiwa atau kejadian waktu saya dan teman-teman saya mendaki Gunung Merpati. Di situ ada kata kerja climbed slowly and enjoy the ride there. Memanjat dengan pelan dan menikmati malam di sana. Terus
mencapai puncaknya. Ada lagi di situ bercerita, shared stories and go acquainted with people there. Jadi di yang warna biru itu adalah rangkaian cerita, termasuk dalam structures generic, yaitu event, karena ada rangkaian cerita. Nah, selanjutnya, after all the wise my great experience I had ever. Di situ dijelaskan bahwa pengalaman yang sangat menyenangkan. Jadi itu termasuk dalam reorientation atau kesimpulan atau kesan yang saya rasakan waktu memanjat atau mendaki Gunung Merpati. Di sini sudah jelas bagaimana cara menganalisa, menangkap makna, cara menggunakan generic structure, language is features. Sejauh ini apakah sudah paham? Guys? Oke, kalau paham, mari kita kerjakan latihan yang saya sudah kirim di grup kelas. Bisa dibuka. Sudah dibuka semuanya? Halo? Apakah sudah dibuka semuanya? Link untuk latihannya? Sudah, baik. Kita langsung bahas aja ya? Yeah. Oke, dari latihan di atas, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Bandung a sea of fire. Sorry, di situ ada of fire-nya sebenarnya. Jadi di situ ada contoh historical recontext. Peristiwa bersejarah dari recontext. Terlebih dahulu sebelum kita menganalisa, kita cari language feature-nya dulu. Tadi language feature ada berapa poin? Guys? 4 mungkin, Halo? Pak. 4. Oh ya, 4. Ada simple past, adverb of time, adverb of place, conjunction. Nah, terlebih dahulu kita cari itu dulu. Tempatnya di mana, kapan peristiwa itu terjadi, terus itu menggunakan simple past atau bukan, conjunction-nya mana. Setelah kita sudah menemukan itu semua, baru kita dapat menentukan generic structure yang terdiri dari orientation, event, dan reorientation. Kita langsung bahas saja. Bisa dibacakan dari teman-teman? Baifa atau yang lainnya, Sahla, Yulia, Gilang, Enggar,
Ya Pak, saya. Ya, Mbak Iva. Yang mana ini yang dibaca? Yang ada warnanya itu semuanya Oh, ya. sampai titik. Bandung, a sea of fire was a fire that occurred in the city of... Kok nggak jelas ya? Oh, City of Bandung. In the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. British Ya, troops, as part of the Brigade MacDonald, arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by CRI and local people. There were black smoke billowing high into the air everywhere. The British Army began to attack so fast. The greatest battle happened in the village named Jayuh Kolot in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. The strategy to fire Bandung was considered because the power of CRI, and People's Militia was not comparable to the British force and ICA. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. nah, Sudah, Pak. sudah familiar kan tentang lagu Halo Halo Bandung waktu kecil? Iya, sudah. Jadi itu terjadi lagu Halo Halo Bandung karena ada peristiwa Bandung Lautan Api. Di sini kita akan menganalisa ada beberapa warna di situ yang sudah saya tandai. Ada yang bisa jelasin warna hijau itu apa? Halo guys. Halo, Oke. sir. Iya, warna hijau itu apa, Mbak Iva? Itu. Kenapa ditandai warna hijau? Action verb. Iya, action verb karena sebuah tindakan atau kata kerja. Yang warna merah itu apa? Adverb of place. Iya, adverb of place. Yang warna pink, Partisipan. partisipan. Yang warna biru, Conjunction. Itu loh Pak, di Conjunction. bawah udah kelihatan. iya. Nah, kenapa bagian paragraf pertama itu menggunakan bagian dari orientation? Ada yang bisa jelasin? Itu karena menjelaskan tempat kejadiannya di mana, kapan. Iya, benar. Di situ sudah dijelasin bahwa tempatnya di mana, terus partisipannya siapa, terus di situ kan cuma pengenalan doang, yang termasuk dari bagian orientation. Kalau paragraf 2 itu kenapa bagian dari event? Ada yang bisa jelasin? Kenapa bagian paragraf 2 itu adalah bagian event dari generic structure? Mbak Enggar tadi mau jawab. Atau yang lainnya?
Nggak ada. Baik. Paragraf 2, kenapa di sini generic structure-nya itu even? Karena di paragraf 2 itu adalah rangkaian peristiwa kejadian Bandung Lautan Api. Di situ dijelasin bahwa tentara Inggris telah tiba di Bandung. Terus mulai ada kata kerja, terjadi burn, pembakaran, terus destroyed, penghancuran. Nah, di situ kan udah jelas rangkaian ceritanya apa aja oleh tentara Inggris. Yang terakhir, paragraf ketiga. Kenapa paragraf 3 itu termasuk dari generic structure reorientation? Ada yang mau jawab dan mau menjelasin kenapa? Tidak ada? Baik. Paragraf 3, kenapa termasuk dari generic structure reorientation? Karena di situ ada sebuah kesimpulan bahwa strategi Bandung Lautan Api terjadi karena tentara British atau Inggris menyerang Bandung. Nah, terus terinspirasi menjadi lagu yang terkenal yaitu Halo Halo Bandung. Dari sini sudah paham? Sudah paham. Oke. Baik, saya simpulkan dari materi hari ini tentang recontext. Jadi, recontext adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan diceritakan lagi di masa sekarang. Itu termasuk dalam recontext. Oke, sekian dari saya. Kita tutup materi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you guys. See you, sir.